Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama akan masuk dalam doa malam. Kita membawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang selalu baru Tuhan, hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila di malam hari ini kami boleh diberi kesempatan datang Tuhan menghadap hadirat-Mu, membawa setiap hidup kami, beban kami, apapun yang menjadi pergumulan kami ke hadapan ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menyertai doa kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja.
keadaan kondisi yang saat ini sedang kami alami. Biarlah kami dapat terus bersyukur kepadamu Tuhan, melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya terfokus pada masalah sakit penyakit kami, pergumulan kami, tapi kami mau melihat kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang terus nyata menyertai hidup kami Tuhan. Ajar kami bisa melihat kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah, terima kasih karena menyadari setiap keterbatasan kami, menyadari setiap kelemahan kami, dan bukan kami membela diri, tetapi kami mau Tuhan untuk terus mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Karenanya Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai dalam tiap langkah hidup kami, Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri
tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Hanya nama Yesus itulah yang memberi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kami hari demi hari selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, bukan kekuatan kami, bukan kepintaran, kepandaian, bahkan pengalaman kami, tetapi kami mau mengandalkan Engkau hari demi hari dalam setiap apapun yang kami hadapi, yang kami lewati. Bapa, kami mau naikkan setiap doa syafaat kami. Kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan di GPGH Wonosobo dalam tangan-Mu, baik dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, para lansia, keluarga demi keluarga. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Sumaryoto yang sedang berduka. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan, ketabahan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, pemulihan, perawatan, dan lain sebagainya. Baik Saudara Titus, Saudara Agus, baik Oma, baik Emak, dan setiap Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang dalam terapi dan lain sebagainya Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa pilur-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu Yesus, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk juga setiap pergumulan dari anak-anak-Mu dalam bidang ekonomi, hutang piutang, cari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan, dan lain sebagainya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Setiap orang tua yang mulai khawatir dengan anak-anaknya yang belum menikah, Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera. Dan biarlah Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga di GPGH dan setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu setiap juga keluarga pastori, baik ibu penasihat, anak, mantu, cucu dimanapun berada, dalam tiap pergumulan, pekerjaan, pelayanan mereka. Engkau yang berkati dan selalu mengurapi, baik juga ibu gembala yang sedang mengandung, kemudian juga Ibu Lita yang sedang mengandung. Engkau yang memberikan selalu kekuatan, baik janin yang ada dalam rahim mereka. Engkau yang berikan selalu kesehatan, pertumbuhan, perkembangan yang sempurna sampai nanti lahir dengan selamat lengkap oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Bapak
Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Wakil Rakyat, aparat keamanan, aparatur sipil negara, Bapak Bupati Wonosobo, Wakil Bupati, para camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu memberikan kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan pemerintah kami. Pemilu yang menjelang Tuhan nanti juga kami serahkan dalam tangan-Mu, memberikan keamanan, kelancaran, siapapun yang terpilih, baik menjadi pemimpin kami, baik menjadi wakil rakyat, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang dalam berbagai macam pergumulan, hamba-hamba-Mu yang mengalami tekanan, intimidasi oleh karena nama-Mu. Engkau yang menolong mereka tetap kuat bertahan sampai pada akhirnya dalam panggilan mereka. Kami bersyukur ya Bapa, setiap kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan kita di malam hari ini berjudul menyebarnya korupsi ya, atau pelanggaran. Menyebarnya korupsi atau pelanggaran. Di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Ya, kita melihat di sana membuahkan kejahatan semata-mata. Apa itu kecenderungan hati manusia? Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Sekarang Adam mempunyai anak laki-laki yang bernama Set yang serupa dengan Adam. Di Kejadian 5 ayat 1-3. Apakah keserupaan Adam dengan Allah dan keserupaan Set dengan Adam adalah sama atau berbeda? Tentu keserupaan ilahi yang ada pada Adam dan Hawa menurut penciptaannya juga diturunkan kepada Set dan kepada kita. Ini hal yang otentik ya, kita dapat membacanya di Kejadian 9 ayat 6. Demikian juga kerusakan karena kejahatan manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Silsilah dalam Kejadian 5 kita melihat menelusuri garis Set dari Adam ke Nuh. Setiap generasi dilukiskan dengan cara yang sama, kecuali Henokh. Alih-alih mengatakan dia hidup sekian tahun kemudian mati, penulis Kejadian menuliskan dia bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, di ayat yang ke-24. Jadi dalam kasus orang saleh ini, kehidupan maupun kematian diubah. Seperti seorang penulis pernah mengatakan, tiba-tiba saja dia hilang tanpa menderita sakit, tanpa mengalami kematian, dan tanpa penguburan. Tetapi situasi moral umum yang sungguh bejat mendorong Allah menghukum dengan air bah. Penulis Kejadian menceritakan kisah aneh tentang anak-anak Allah yang tertarik kepada anak-anak perempuan manusia dan mengawini mereka di Kejadian 6 ayat 2. Kebanyakan bapak-bapak gereja kuno menyimpulkannya perkawinan antara malaikat dan manusia. Tetapi ada juga seorang Calvin yang mengatakan kesimpulan ini harus ditolak karena sangat tidak masuk akal. Sebab Yesus mengajarkan bahwa malaikat tidak berkelamin, ya. Kaum reformis mengikuti Chrysostomus dan Agustinus berpendapat bahwa keturunan Set mengawini keturunan Kain, yang saleh mengawini yang jahat. Bagaimanapun, perkawinan campuran tak wajar dan poligamis, suatu penolakan congkak atas ketetapan Allah semula mengenai perkawinan. Kisah ini kita melihat menyimpulkan bahwa bumi penuh dengan kekerasan dan hal ini memilukan hati Tuhan. Air bah memusnahkannya di waktu yang kemudian. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan
sampai sekarang pun kita melihat manusia diliputi berbagai macam kelemahan. Tapi oleh korban Kristus dikatakan kita ditebus, kita dijadikan sebagai milik kepunyaannya sendiri. Karenanya mari kita bersyukur, dan dalam kita menjalani hidup dalam dunia ini ada banyak mungkin godaan, kecenderungan untuk berbuat dosa. Hanya Roh Kudus yang mampu menguatkan kita, hanya Tuhan yang mampu meluputkan setiap kehidupan kita dari hal-hal tersebut. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu di tengah segala kelemahan dan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa. Biarlah Roh Allah sendiri yang memimpin kami, dan kami dimampukan untuk terluput, untuk dapat terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, mampukan kami melakukan firman-Mu, dan bila nanti kami akan istirahat, Engkau menyertai, kami dapat istirahat dengan tenang, besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuliakan nama-Mu. Mengampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.